sempat Bapak kata itu ada ramuan tradisional, bukan ya, hanya minyak dari alam untuk menambah ukuran si utun gitu atau barangnya pria supaya ukurannya semakin big gitu, jumbo. Itu memang ada itu, Pak. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Nazar Channel, mengulik ramuan tradisional langsung dari sumbernya. Channel ini juga bergabung dengan Nenden Sri Puja, teman-teman. Nenden Sri Puja, The Unique Explorer. Pada kesempatan kali ini saya akan bertemu dengan narasumber, yaitu Bapak Bonek, dan beliau akan cerita tentang pengobatan untuk mengobati tipes, teman-teman, atau demam, atau suhu tubuh tinggi. Nah, uniknya di sini menggunakan ramuan tradisional, bukan terbuat dari bahan kimia ataupun dari medis. Dan semoga saja dari ramuan ini bisa membantu teman-teman yang sedang sakit tipes atau demam sembuh dengan cepat dan alami gitu ya. Nah, bahan-bahannya apa saja? Ikuti saja video saya sampai selesai. Saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, dimudahkan dalam segala urusan dan pekerjaannya, dan dimudahkan serta dilancarkan rezekinya. Oh iya, satu lagi nih teman-teman, Bapak Bonek mau cerita tentang ramuan tradisional untuk mengubah ukuran barangnya pria yang tadinya kecil bisa jadi big atau jumbo. Nah, dan ini terbuat dari bahan hewani tapi sudah langka sekarang ya, yang biasa juga digunakan oleh orang-orang tua zaman dahulu. Oke, kalau begitu langsung saja kita berjalan ke rumahnya Bapak Bonek dan menyimak bagaimana penjelasannya. Oke, let's go. Oke, sekarang inilah jalan menuju rumahnya Bapak Bonek. Lokasinya ada di Kampung Cigobang, Desa Padare, Kecamatan Lemahsugi, Kabupaten Majalengka. Di sini masih asri banget ya, masih alami. Di sini terlihat banyak banget pepohonan dan pesawahan yang sedang menghijau. Kalau misalkan cuacanya terang, di sana itu kelihatan Gunung Ciremai, gunung tertinggi yang ada di Jawa Barat, teman-teman. Nah, inilah yang paling unik dari pedesaan ya, ada helikopter atau jamban ya, jamban yang ada di atas kolam ikan. Nah, ini perjalanannya seperti ini. Kita berjalan menyusuri jalan Kip, teman-teman. Ini jalan Kipnya. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak Bonek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Aduh, baru nyampe. Iya, baru nyampe. Nih, aduh, saya penasaran dengan ramuan tradisionalnya Bapak Bonek untuk mengobati sakit tipes. Ya, pada pertemuan sebelumnya sempat diceritakan gitu ya, salah satu bahannya itu antanan. Nah, boleh dicerikan kembali nggak Pak? Itu emang benar ada pengobatan tradisional alami untuk mengobati sakit tipes? Ada ya? Ada dulu, sebelum sekarang masih udah canggih zaman. Waktu-waktu dulu Bisa lebih mundur lagi nggak Pak, ini kedekatan nih? ada itu sejenis antanan sama cacing tanah. Oh, itu bahannya. Iya, bahannya. Antanan sama cacing Ya, tanah. cacing tanah itu kita ambil cacing tanah, kita bersihin, cuci, udah dicuci baru ambil antanannya itu, lalu cacing digeprek, sudah digeprek, ditumbuk halus, baru direbus. Direbus itu cacing sama daun antannya itu. Dan antanan sih banyak, suka dipakai lalaban itu. Iya. Ada dua jenis kan, ada antaran yang putih, batangnya ada yang merah. Yang digunakan yang mana, Pak? Yang biasa yang merah tuh. Yang merah. Yang merah. Kalau pengobatan tuh buat tipes. Kalau sama misalkan panas. Nggak ada nih yang merah, yang ya, hijau sama. gitu. Bisa. Oh, bisa juga yang warna hijau bisa, ya? yang warna hijau itu. Oh, gitu. Terus ini Pak, itu kan tadi direbus ya. Itu menggunakan air berapa gelas sih, Pak? Ya, misalkan 3 gelas jadikan 1 gelas.
Udah dingin, kita menghilangkan amis biasa pakai madu, apalagi pakai jeruk itu, jeruk apa? Jeruk purut, jeruk sambal, bukan buat jeruk nipis. nipis. Ya, Oh, nipis. Udah. jeruk nipis ya? Iya, Satu sedikit butir. aja, Oh, enggak sedikit sedikit aja. aja. Kalau udah nggak pakai jeruk, udah pakai madu aja. Pakai madu aja menghilangkan amis. Antara dua itu. Iya. Antara kalau misalkan nggak ada jeruk nipis pakai madu. Gitu Cara ya. minumnya sesudah biasa kan sakit pasti makannya bukan nasi kan, bubur. Iya. Nah, udah makan bubur kita minum itu malam itu. Jadi pagi malam minum itu ya setelah makan. Iya. Kalau itu Pak, kembali lagi nih ke cara yang bikinnya itu. Kalau antanannya itu berapa lembar sih Pak? Atau berapa pohon, berapa banyak gitu Pak? Ya, misalkan kita kan bukan pohon kan seperti itu. Merambat kan, kita ambil aja 3 rambatan ya gitu. Karena merambat sistemnya bukan pohon gitu, merambat antannya. Merambat gitu, diambil 3 aja 3 gitu rambatan juga udah aja. 3. Ya. Terus kalau cacingnya berapa ekor Pak? Cacingnya 3 ekor juga, 3 itu aja, 3 biji aja, 3 ekor ya. 3 ekor. Yang gede-gede itu disebit, buang kotorannya, bersihkan, lalu digeprek. Sudah digeprek, direbus, cuci bersih itu, jangan lupa cuci bersih. Cuci bersih dulu. Oh, berarti dia proses disebetnya itu kayak ini buang ya, itu buang apa? usus ayam ya? Usus ayam gitu. Isinya dibuang teman-teman. Nah, daging sama kulitnya itu diambil, kemudian ditumbuk berbarengan dengan antanan. Iya. Iya. Ditumbuk halus atau pakai ini ya, diulek ya, dicolet juga bisa ya. Bisa. Nah, kemudian direbus dengan 3 gelas air, disisakan menjadi 1 gelas baru diminum. Disaring dulu nggak Pak itu Pak? Iya dong, Oh, disaring dulu. Iya, disaring dulu. Tapi sebelum diminum ya, pada saat dingin ditetesi jeruk nipis. Madu aja. Madu aja. Kalau nggak ada madu, teman-teman pakai jeruk nipis. Kedua-duanya juga punya khasiat ya untuk menghangatkan. Tapi selain itu juga untuk menghilangkan bau amis. Iya. Diminum teman-teman pagi dan malam hari. Itu biasanya langsung sembuh atau bagaimana sih Pak? Ya namanya juga obatnya ya. Kadang-kadang kalau minum misalkan malam, kalau pas udah kita kan nggak tahu yang di atas, kita yang di atas aja. Insya Allah kebanyakan. Gitu. Malam paginya udah kayak enteng gitu. Enteng ya? Oh, luar biasa. Panasnya turun. Jadi teman-teman ya, maksud Bapak Bonek itu ya, obat ini itu berupa usaha atau ikhtiar gitu yang menyembuhkan itu ya bukan minuman itu, tapi ya kehendak dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Itu hanya berupa ikhtiar ya, kalau tidak sembuh mungkin tidak cocok gitu ya. Iya, saya juga suka dengar Pak pada saat masih kecil tipes itu pakai cacing aja. Cuman nggak tahu bagaimana pengolahannya. Nah, alhamdulillah sekarang tahu nih pengolahannya. Mudah-mudahan orang-orang yang nonton video ini, baik itu di kampung, di desa, di kota gitu ya, bisa mencoba gitu ya. Atau mungkin orang Papua Pak, orang Papua atau orang-orang pelosok yang jauh dengan apotek gitu ya, itu bisa menggunakan itu ikhtiarnya. Udah tahu itu antanan. Kalau belum tahu kita nyari. Nyari? Oh ya udah, nanti aja deh. Kalau antanan itu bahasa Indonesianya apa sih Pak? Atau taunya antanan aja? Antanan aja. Kalau Indonesianya kurang tahu saya. Kalau nggak salah sih Purwoceng Pak. Iya. Kalau saya salah Purwoceng, cuman nanti dicek aja gitu teman-teman di Google, di handphone teman-teman, itu bener gak antanan itu Purwoceng. Kalau di sini mah dipakai Sukalalaban tuh. Oh, antanan itu ya? Iya, ada antanan, ada nyalinyit, ada apa itu jotang, kalau orang sini mah jotang gitu. Pakai sambal, soal sambal tuh. Oh. Ternyata aman ya yang antanannya sendiri itu ya. Kalau cacingnya masih enggak ya Pak, kalau lagi sehat mah enggak perlu makan cacing ya. Enggak perlu. Iya, soalnya teman-teman kan yang namanya cacing itu kan hewan yang menjijikan. Tapi kalau misalkan digunakan untuk pengobatan boleh gitu ya. Kalau ini sih Bapak
Bapak Bonek itu menceritakan pengobatan zaman dahulu gitu ya? Zaman dulu kan dulu mah belum ada apotek, belum masih susah beli obat juga. Ini Bapak Bonek Dulu tahu mah kalau di sini orang tua saya dulu iya. kalau misalkan nyabit ke ini sabit cari itu ya talas di rok tempelkan kering udah darahnya nggak keluar. Oh, Dulu di sini mah iya. orang tua-tua dulu mah. Iya, berarti mentahnya ya, Pak? Iya, Oh. jadi ditempelin ke luka itu kering udah. Talas hitam tuh ada banyak di Oh, talas hitam. Iya, iya. Pak, saya juga dengar tuh. Ada juga pakai getah pisang Ambon ya? Iya, kadang-kadang pakai singkong di perut, udah itu ditaplokin untuk bikin comro, ditaplokin ke luka bisa. Pengobatan juga ya? Iya, kalau Mantap. orang tua dulu, Mm-mm. kata orang tua dulu itu apa? Daun dot Oh, babadotan ke luka itu cuman di di aja dibuin ke ini ditumpahin cuman di kunyah di mulut digituin udah sembuh dulu mah. Alhamdulillah. Ya. Ya. Ini luar biasa memang ramuan tradisional asli Indonesia itu perlu dilestarikan ya, Pak. Iya, Kalau iya. tidak dengan cara ini, siapa lagi gitu ya yang akan melestarikan. Kalau saya ketemu nih ramuan tradisional asli Indonesia, pas saya lihat orangnya ternyata orang Amerika. Iya. Takutnya malah diambil sama negara lain, siapa lagi Iya. kalau bukan kita yang melestarikan Iya, ya. iya, iya. Nantinya malah diklaim sama Pokoknya orang harus luar. jaga kita mah jangan Hmm. sampai pada rusak. Aduh, sekarang mah. Jadi dari alam Ya. untuk kita Iya. cintai alam, maka alam Ya. juga mencintai kita Iya. gitu. Banyak banget ternyata nih Banyak informasi. di hutan untuk jamu apa itu. Banyak di kita. Terus ini satu lagi, ini kan sempat Bapak kata itu ada ramuan tradisional bukan ya, minyak dari alam untuk menambah ukuran si utun gitu atau barangnya pria supaya ukurannya semakin big gitu. Jumbo itu memang ada itu, Pak. Tapi susah barangnya. Sekarang kan dilindungi sama pemerintah, nggak boleh sebetulnya. Iya. Itu hewan apa sih, Pak? Apa itu? Tadi itu apa? Pusing apa tuh? Oh, pesing. Pusing. Oh, kalau orang Sunda bilang pesing. Pusing. Pesing nah, teman-teman. Jadi Nah, minyaknya itu. minyak pesing. Iya, jadi istilahnya intinya mah kalau minyaknya itu keluar minyak dari Atau harus disembelih dulu. disembelih itu keluar minyak. Kalau tapi udah jangan, nggak boleh sebetulnya kan dilindungi itu. Nggak boleh. Tapi orang tua zaman dulu pakai itu sebelum pakai itu. ada di itu kan sekarang mah nggak boleh hewan yang dilindungi itu. Pesing. Nah, itu teman-teman cek aja di Google. Cuman kalau sekarang udah langka ya, Pak? Iya, udah langka. Bapak sendiri pernah ketemu pesing nggak, Pak, di sini nih? Ini kan Dulu banyak itu alam. dulu sempet nemu tapi sekarang nggak ada. Udah tahu pada Punah ya. Wah, Jadi punah di teman-teman sini mau banyak. Dulu daerah sini aduh, juga. kalau ada pengen miara nih. Ya. Soalnya kalau daripada gitu ya diliarkan, orang lain Tapi kan nggak kayaknya tahu. di daerah Sumatera sih ada, pasti ada. Daerah Kalimantan. Orang Sunda itu pesing. Itu ciri-cirinya bagaimana sih, Pak, pesing itu, Pak? Jadi besi itu kayak itu apa? Yang di sawah itu apa? Seperti Apa mungkin dari bentuk mulutnya, bentuk badannya? moncongnya itu kayak apa itu? Moncong gitu. Oh, kayak moncong gitu. Tapi sisiknya itu kayak kulit itu apa namanya salak. Keras? Iya, keras gitu. Oh, keras. gitu. Jadi diambil minyaknya Jadi ya? kalau itu untuk melindungi kalau misalkan ada binatang yang itu suka ngegelung gitu, jadi melindungi dirinya sendiri gitu. Jadi bulat gitu Iya, bentuknya? jadi bulat gitu. Oh, kayak ini ya? Apa namanya? Titinggi. Iya itu. Tapi kalau hewan Yang besar kaki ya kalau seribu pesing ya. mah. Nah, itu Kaki teman-teman. seribu. Itu emang minyaknya diapain sih, Pak, itu, Pak?
Jadi langsung dioles aja gitu sama Enggak, maksudnya kalau dulu di itu aja, di apa namanya, oles? dipanaskan Oh, dipanaskan dulu, udah dipanaskan baru dioleskan. dioles. Sama berarti kayak minyak oles ajaib Iya teman-teman, iya diurut lagi gitu ya? iya, Diurut terus diurut, didiamkan. Oh, iya. cuman itu zaman dulu teman-teman tidak disarankan bagi teman-teman yang tahu itu pusing, Kan dilindungi untung. dilindungi ya. Hati-hati ya jangan main-main dengan hewan yang dilindungi eee, kalau tidak mau dibui gitu ya Ambil atau resiko. dihukum, heeh, kalau ngambil resiko nggak Iya. boleh. Karena ini aja bapak bonek aja meskipun orang desa tahu kalau pusing itu dilindungi dan tahu hukumannya seperti apa, Iya. gitu. Wah, luar biasa. Itu tadi kita udah cerita teman-teman, antanan sama minyak pusing, teman-teman. Itu saya kembali lagi deh ke minyak antanan, Pak. Memangnya itu yang minyak antanan Mbak, minyak antanan, obat tipes tadi, obat iya, tradisional tipes, dipakai maksimal berapa kali sih, Pak, gitu? Atau harus mas berhubungan apa, ke dokter atau gimana gitu? ya misalkan kita minum mau tidur minum, sore, pagi udah misalkan, biarkan dulu. Dilihat dulu Iya, reaksinya. reaksinya, jangan terus-terusan gitu. Mhm. Ya, Misalkan ada, "Aduh enak nih," kita bikin lagi, oh gitu gitu, siap siap. bikin lagi Oh, ya. kita dilihat dulu Iya reaksinya iya ya? iya. Jadi mudah-mudahan aja dengan itu jadi berangsur-angsur dilihat dulu ada kemajuan untuk sembuh, minum lagi Bikin gitu ya. lagi itu, Tapi kalau tidak ada ngolah. perubahan mungkin, ke dokter atau ke apotek Iya gitu iya. ya. Tapi kalau orang tua zaman dahulu mah nggak ada apotek, nggak Oh, ada dokter ya, iya iya, jadi mah pakainya itu. dulu mah. Oke deh, kalau gitu Bapak Bonek terima kasih atas waktunya Iya ya. iya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman di luar sana yang Amin ingin, amin amin. sembuh dari sakit tipes ya. Iya, Seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan dengan ramuan amin ini bisa amin sembuh gitu ya. amin. Oke kalau gitu Bapak Bonek terima kasih atas waktunya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.